Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mau bersukacita menjalani kehidupan kita karena kita percaya bahwa sukacita adalah salah satu sikap hati yang harus dimiliki anak-anak Tuhan. Menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, kita meresponnya dengan rasa syukur karena sukacita adalah bagian dari tanda bahwa kita adalah orang-orang yang bersyukur. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 292. Kidung Jemaat 292 bait pertama dan yang kedua, Tabuh Gendang. Kidung Jemaat 292, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu, karya besar yang agung benar telah dilakukannya kepada umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh dikasih kesempatan lagi sama Tuhan untuk boleh melihat banyak hal ajaib yang Tuhan adakan bagi hidup kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan biarlah firman Tuhan juga boleh menambah sukacita kami, agar kami tahu bahwa dalam hidup ini kami tidak sendiri. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Keluaran 6 ayat 2. Keluaran 6 ayat 2 sampai 8. Keluaran 6 ayat 2 sampai 8. Keluaran 6 ayat 2 sampai 8 akan menjadi bacaan kita. Keluaran 6 ayat 2 sampai 8. Dengarkanlah sabda Tuhan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, adakah jaminan bahwa rencana Allah tidak mungkin gagal? Karena dalam bacaan kita bisa lihat bahwa ada kenyataan-kenyataan, sekalipun orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, orang-orang yang dispesialkan, tetap merasa bahwa mereka ada kekhawatiran, ada ketakutan. Mereka mengalami yang namanya putus asa, kehilangan asa. Musa kehilangan asa karena sekalipun dia sudah dijanjikan, Tuhan, aku akan menyertaimu, aku akan melengkapimu. Tapi umat Israel yang akan dia layani itu gak percaya sama dia. Karena satu, dulu dia pernah dihianatin. Yang kedua, orang Israel ngerasa, gara-gara Musa nih hidup kita tambah susah. Sehingga Musa jadi patah semangatnya. Begitu juga dengan umat Israel. Karena ketika Musa datang, bukannya masalahnya selesai, tapi tambah berat. Firaun ngamuk, pekerjaan diperbanyak. Akhirnya umat jadi kesel sama Musa, sama Tuhan. Namun rupanya rencana Tuhan itu tidak mungkin gagal. Kenapa? Karena Tuhan, jaminannya adalah namanya. 2 kali Tuhan menegaskan kepada Musa, akulah Tuhan.
juga Musa diperintahkan untuk menyatakan kepada bangsa Israel bahwa yang membebaskan mereka adalah siapa? Aku, kata Tuhan. Jadi ketika Tuhan menyatakan dirinya, ini ibaratnya kalau di bank ketika kita atau menggadaikan sesuatu ada penjamin tanda tangan. Ini ibaratnya Tuhan tanda tangan bahwa nih saya yang bertanggung jawab nih sama umat Israel. Jadi penyataan diri Allah ini betul-betul penting sekali. Dan ini tujuannya adalah meneguhkan dan mengulang pernyataan yang selama ini Allah sudah terus sampaikan kepada generasi-generasi manusia, keturunan-keturunan manusia. Mulai dari Adam sampai Musa. Untuk melihat bahwa aku adalah aku. Yahweh, Ehye, Aser Ehye. Atau yang disingkat YHWH. Nah, tapi apa makna dibalik keyakinan atau ketegasan Tuhan itu? Pertama, Tuhan berjanji membebaskan mereka. Adalah Tuhan yang sudah menyatakan dirinya kepada nenek moyang. Bahwa Allah yang Maha Kuasa itu dari dulu sudah ada. Dari zaman leluhur mereka sudah terbukti keperkasaan, janjinya ketika bahkan Abraham yang ibaratnya sebenarnya dia mandul gitu. Udah sebenarnya nggak mungkin punya, tapi karena Tuhan udah janji, jadi. Itu yang sering kali kita lupa. Kita pikir Abraham sama Sarah itu diulur-ulur waktu sama Tuhan. Bukan. Sebenarnya mereka itu nggak bisa punya anak. Jadi beberapa teolog melihat bahwa Abraham sama Sarah ini sebenarnya memang dia nggak bisa punya anak. Tapi Tuhan udah janji. Maka ditepatin sama Tuhan. Cuma Abraham sama Sarah dan orang-orang di sekitar mikir bahwa sebenarnya saya bisa punya anak, cuman kayaknya Tuhan halang-halangin. Salah. Mereka sebenarnya udah mandul sebenarnya. Tapi Tuhan udah janji, maka keajaibannya tetap ada. Nah, sehingga kalau dari zaman Abraham seperti itu yang rasanya itu penting sekali dan besar gitu ya dalam hidup Abraham. Kelihatan sepele soal anak ya. Tapi pada masa itu kalau orang masih sedikit Bapak Ibu, manusia belum banyak, anak tuh jadi penting sekali gitu. Yang bahkan sampai kita sekarang punya sudah manusia tuh udah miliaran, tapi tetap di budaya Asia, khususnya di Indonesia juga masih penting. Bayangkan kalau di zaman Abraham yang orang masih sedikit, dan kalau orang nggak ada penerusnya, itu satu sukunya bisa hilang, bener-bener nggak bertahan, diserang suku lain, habis mereka. Tapi tetap disertai. Sehingga kepada Musa pun, Musa juga harus percaya bahwa bangsa mereka gak akan habis kok, gak akan hancur sama Mesir. Tuhan udah janji sama Musa. Dan proses penyelamatan ini pun akan terjadi. Gitu. Walaupun mau Harun mengeraskan hati kek, mau kayaknya gak mungkin kek, Musa gak punya apa-apa, senjata perang gak punya, masa juga gak punya, orang Israel gak mau diajak kerjasama. Tapi karena Tuhan yang berjanji, maka hal mustahil pun sama Tuhan akan didobrak dan ditabrak. Akulah Tuhan. Ini jaminan kepastian penggenapan janji Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bahkan sampai Yesus, ketika kita dapat keselamatan, bahkan sampai hidup kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Bapak Ibu akan menghadapi hal-hal yang kayaknya mustahil ya. Mungkin dalam pekerjaan, ketika ekonomi rasa terlalu sulit, dan ada hal-hal yang akhirnya Tuhan kayaknya toko saya atau pekerjaan saya ini kayaknya udah gak ada harapan. Atau dalam keluarga, ketika semua cara udah diupayakan tapi masih mentok, ada masalah-masalah yang kekunci, gak bisa ada jalan keluarnya. Atau dalam pelayanan, ketika kita ngerasa Tuhan aku capek banget Tuhan, lelah menghadapi banyak hal termasuk dalam pelayanan. Tapi ingat janji Tuhan, Tuhan menyertai kita kok. Tinggal apakah kita mau sabar pegangan sama janji Tuhan. Tuhan punya rencana baik dan sangat baik, bahkan mujizat-mujizatnya itu nggak sedikit kok, banyak. Cuma masalahnya manusia ini yang kurang sabaran dan nggak mau lihat rencananya jauh lebih besar. Jangan cuma lihat apa yang di depan mata, lihatlah keseluruhan rencana Tuhan yang lebih indah. Kalau manusia cuma pakai matanya doang, kita cuma bisa lihat apa yang di depan aja. Kita lihat masalah depan kita, masalah ya udah cuma kita lihat itu sebagai masalah, padahal masalah itu di baliknya ada berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Atau di depan mata kita cuma kita lihat ada berkat, berkat, seneng kita. Padahal di balik berkat itu, atau di balik yang manusia bilang itu kekayaan, kebahagiaan, ternyata di baliknya itu ada ujian-ujian, ada masalah, ada godaan-godaan. Sehingga mari sama-sama kita belajar seperti Musa, pegangan sama janji Tuhan hari ini. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami untuk terus belajar dari Abraham, Musa, dan kami mau untuk terus melihat dalam proses hidup kami pegangan sama janji Tuhan, karena Tuhan gak pernah ingkar janji. Tuhan tidak tinggalkan kami, asalkan kami setia berproses. Dan prosesnya gak sebentar, kami tahu akan lama, tapi kami mau belajar
untuk berproses bersama Tuhan. Karena janji-Mu setia. Dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.